Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Apakah sudah sarapan? Sudah, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Mas Teguh untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mas Teguh. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Islia, Mbak Ana, Mbak Ella, Mbak Oktara, Mas Teguh, Hadir, Bu. Mbak Eva. Baik, hadir semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Pada minggu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang ungkapan permintaan maaf dan hari ini kita akan mengulasnya lebih dalam. Tujuan pembelajarannya siswa mampu menyusun ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jadi ketika kalian melakukan kesalahan kepada teman atau orang lain, itu kalian harus meminta maaf. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Nah, ketika kalian melakukan kesalahan, kalian harus segera meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Jadi ketika kalian meminta maaf, kalian harus menggunakan kata permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Jadi ketika kalian meminta maaf kepada orang lain, kalian harus menggunakan kata yang santun dan lembut. Jadi jangan teriak-teriak. Masa minta maaf sampai sambil teriak-teriak itu tidak baik. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu dan kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Jadi ketika orang yang kalian mintain permintaan maaf tadi memaafkan kalian bisa menjawab dengan ucapan terima kasih. Untuk menulis dan memperagakan ungkapan permintaan maaf, yang pertama, permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat minta maaf, gunakan kata maaf. Saat meminta maaf, kamu juga harus bersungguh-sungguh. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh ketika meminta maaf. Jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Ini ada contoh ungkapan permintaan maaf. Itu ada Beni dan ibunya. Maafkan Beni ya Bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding di rumah menjadi rusak. Ibu pun menjawab, "Ya Nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, ketika berminta maaf, biasanya kalimat maaf yang pertama itu terletak di awal. Maafkan Beni ya Bu. Nah, setelah minta maaf akan diikuti dengan alasan kenapa kalian meminta maaf. Nah, ada contoh yang kedua. Udin, Siti minta maaf lupa membawa buku yang dipinjam kemarin. Nah, Udin pun menjawab, "Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya." Nah, Ibu ada tugas, buatlah ungkapan permintaan maaf sesuai dengan ilustrasi di bawah. Yang pertama, kamu tidak sengaja memecahkan gelas pada saat mencuci piring.
Yang kedua, kamu berjanji dengan temanmu untuk datang di acara ulang tahunnya, tetapi kamu datang terlambat. Yang ketiga, kamu tidak sengaja menghilangkan penggaris temanmu yang kamu pinjam. Nah, ibu akan membagikan lembaran untuk kalian membuat ungkapan permintaan maaf sesuai ilustrasi yang ada di depan ini. Ibu beri waktu 3 menit ya anak-anak. Silakan dikerjakan. Apakah ada kesulitan? Ya. Gimana Mbak Julia, ada kesulitan? Belum. Sudah atau belum anak-anak? Sudah, oke. Baik, sekarang Ibu akan menunjuk 2 orang untuk maju ke depan membacakan hasil kerjanya. Yang pertama, silakan Mbak Ana. Itu ada ilustrasi yang pertama, kamu tidak sengaja memecahkan gelas pada saat mencuci piring. Bagaimana ungkapan permintaan maafnya? Permintaan maafnya itu, maaf ya Bu, tadi saya tidak sengaja menjatuhkan gelas pada saat mencuci piring sehingga gelasnya pecah. Ya, beri tepuk tangan kepada Mbak Ana. Yang kedua, silahkan Mbak Ella. Ilustrasi yang kedua, kamu berjanji dengan temanmu untuk datang di acara ulang tahunnya, tetapi kamu datang terlambat. Bagaimana permintaan maafnya? Permintaan maafannya, maafkan aku ya, aku terlambat datang di acara ulang tahunmu karena aku membeli kado terlebih dahulu sebelum kesini. Ya, beri tepuk tangan pada Mbak Ella. Nah, yang ketiga boleh Mbak Zulia. Dengan ilustrasi kamu tidak sengaja menghilangkan penggaris temanmu yang kamu pinjam. Bagaimana permintaan maafnya? Permintaan maafnya adalah, maafkan aku ya, aku tidak sengaja menghilangkan penggarismu yang aku pinjam tadi pagi. Ya baik, beri tepuk tangan pada Mbak Julia. Nah, sekarang kalian sudah paham ya materi tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, apa sih tadi ungkapan permintaan maaf itu dilakukan ketika kalian melakukan kesalahan. Oke, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu ungkapan permintaan maaf itu diucapkan saat kita melakukan kesalahan dan diawali dengan kata maaf. Setelah itu diiringi dengan alasan kenapa kalian meminta maaf. Baik, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Teguh memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Teguh. Nah, jangan lupa untuk terus belajar di rumah. Jangan lupa hati-hati di jalan ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.